Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BEM FAI Podcast Part 2. Hari ini kita berbincang dengan mahasiswa berprestasi dari FAI. Ada dua orang, mari kita berkenalan. Yang pertama, Mas Zulfikar dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ini Mas Rian dari PAI saya. dari BAI. Oh ya. Mas Zulfikar dari PAI, Mas Zulfikar dari IKT, dan Mas Rian dari PAI. Ada sebenarnya banyak pertanyaan yang kita simpan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi ini. Bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka mengatur waktu, bagaimana mereka mengatur ibadah juga. Karena usaha itu harus diimbangi dengan ibadah dan banyak teori lainnya. Tapi hari ini kita berdiskusi untuk motivasi pemirsa semua, bagaimana perjalanan mereka dalam meraih prestasi yang mereka inginkan. Untuk Mas Zulfikar, apakah pernah di suatu masa ngerasa, oh kayaknya aku kayaknya ahli di bidang ini, dan akhirnya menekuni di bidang itu? Ya, jadi saya itu alhamdulillah dari kecil sudah diasah bakatnya ya dari orang tua. Bahkan orang tua saya itu sejak saya kecil, sejak sebelum masuk TK, itu sudah mulai mengajarkan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dibimbing dengan begitu intensnya, sampai akhirnya terakhir dibimbing itu ketika saya SD, waktu itu kelas 3. Jadi selama itu kurang lebih berapa tahun ya? Dari sejak umur 4 tahun sampai SD kelas 3 itu kemungkinan 9 tahun lah. Umur 9 tahun. Berarti kan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun. Jadi dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun itu saya dibimbing dengan begitu instan, dengan begitu perhatiannya, setiap waktu, tanpa ada halangan apapun, dan hal itu dilakukan oleh orang tua saya, terkhususnya ibu saya. Sampai ketika itu saya di usia 9 tahun atau kelas 3 SD itu saya sudah hafal Al-Quran, karena menghafal dari belakang ya, dari juz 30. Saya sudah menghafal 4 juz ketika itu. Jadi di umur yang masih belia tapi sudah bisa menghafal 4 juz itu merupakan hal yang di luar prediksi kita gitu. Itu tentu tetap itu pertolongan dari Allah semata. Jadi memang bakat itu sudah ada sejak kecil, dan setelah saya lepas bimbingan dari orang tua, saya alhamdulillah sudah bisa mandiri dan terus menghafal, terus memurja sampai akhirnya bisa menyelesaikan 30 juz di usia SMP waktu itu. Oh, SMP ya. Ya. Oh, kalau untuk Mas Rian? Kalau dari saya sendiri, bakat itu muncul ketika masih kecil juga sama seperti Mas Zul. Namun bedanya ya, karena saya ini backgroundnya bukan dari keluarga yang agamis. Oh ya. Nah, jadi namun orang tua saya itu memiliki keinginan bahwasanya anak saya itu harus berbeda daripada anggota keluarganya yang lain. Sehingga waktu itu saya dimasukkan ke sebuah TPA. TPA itu saya belajar di situ sama guru saya. Dan suatu ketika saya kan kelebihannya ada di bidang qiraah ya. Yeah. Nah, suatu ketika saya berjalan ke masjid di waktu maghrib, saya mendengar suara murotal sebelum azan. Nah, ketika saya mendengar suara murotal itu, saya berusaha untuk meniru. Yang ingat banget yang saya dengar itu adalah suaranya Syekh Matrud. Nah, beliau itu bagus banget bacaannya, Al-Fatihahnya sampai terngiang-ngiang, sehingga ya udah saya coba ikutin pada saat itu, dan saya terapin ketika waktu SD kelas 2, saya terapin ketika mengaji dengan menggunakan lagunya Syekh Matrud itu. Namun pada awal-awalnya guru saya itu tidak memperbolehkan menggunakan lagu-lagu seperti itu karena bacaan kita masih amburadul. Oh ya. Namun seiring berjalannya waktu sampai kelas 6 SD, Anda bisa mulai menjadi lebih baik bacaannya. Terus kita juga asah lagunya sehingga bisa. Dan
melekat di ingatan. Nah, sehingga nanti pada akhirnya sampai saat ini Ana bisa mengaji dengan baca macam lagu, mulai dari awalnya satu lagu yang tadi. Dari situ awal mula potensi adanya keahlian saya di bidang qiraah. Oke. Untuk Mas Zulfikar, kira-kira suatu masa ada kayak klik gitu nggak yang oh saya ini harus ikut lomba, atau emang udah lupa mengalir aja dari dulu, emang dari kecil sudah ikut kayak kiroat di kecamatan, terus di tingkat kabupaten, sampai lupa kapan pertama ikut lomba gitu. Kalau Mas Zulfikar masih ingat nggak kapan pertama ikut lomba? Saya itu masih ingat dulu ketika memang saya mungkin basicnya itu kan hafalan ya. Ya. Dari kecil kan hafalan. Tapi suatu saat waktu itu masih kelas 2 SD. 2 SD itu saya diikutkan lomba oleh orang tua. Lomba tingkat kelurahan. Yang mengadakan itu masjid di kelurahan itu. Masjid besar lah di kelurahan itu. Tapi lomba itu bukan lomba yang hafalan. Jadi lomba tartil Quran, membaca seperti itu. Nah, ketika itu saya ya ikut aja ya, namanya tartil atau tilawah kan melihat Al-Quran, membaca dengan melihat. Ya saya membaca dengan seadanya aja dan melihat Al-Quran. Alhamdulillah dengan apa istilahnya, dengan mengikuti perlombaan itu saya dapat juara 2 waktu ketika itu. Nah, setelah itu dari pihak orang tua, bahkan dari saya pribadi, setelah itu sampai kurun waktu mungkin belasan tahun ya, sampai di usia kuliah ini, sekarang masa ini ya. Kuliah ini ya, masa sekarang ini, itu baru mulai mencoba ikut lomba lagi. Jadi setelah terakhir kali waktu kelas 2 SD sampai berarti jeda waktu lama, ada jedanya ya. Ya, jeda waktu lama itu kan, baru mulai berani mencoba mengikuti lomba lagi. Itu pun karena ada asal usulnya. Jadi gitu. Ceritanya waktu itu saya masih mahasiswa baru, baru masuk UMS, kemudian saya join UKM namanya MPQ itu. Oh ya, MPQ. Belum pengumuman diterima sebagai anggota, saya sudah diikutkan oleh UKM itu. Oh, Mas, kamu ikut lomba di Semarang Unisula ya. 20 juz. Waduh, 20 juz. Padahal saya sendiri belum pernah ikut lomba yang berkaitan dengan yang semacam itu. Iya, sama sekali. Karena tadi kemarin ya waktu kelas 2 SD itu bukan hafalan ya, tartil. Ketika itu, wah yaudahlah, coba aja bismillah. Karena mungkin belum ada pengalaman lomba dan kesiapan yang matang dan sebagainya. Langsung diikutkan yang event nasional di Unisula Semarang itu. Ya ternyata betul, sesuai prediksi. Saya kacau amburadul seperti itu. Padahal ketika itu dari pihak Biro Kemahasiswaan ada perwakilan dari staf pegawai mereka yang ikut berangkat. Oh gitu, ke Unisula. Iya, ke Unisula. Ikut berangkat untuk menyaksikan. Padahal saya tampilnya dengan ya kacau gitu kan. Jadi saya dari situ waduh, malu banget. Sebagai pembelajaran yang benar-benar menampar saya itu waktu itu. Karena itu tadi sudah selesai Al-Quran, ikut lomba, tapi kok malah pas lomba kayak setoran hafalan. Jurinya betulin, saya baca. Nanti jurinya betulin lagi, saya baca. Kan kayak setoran hafalan itu. Oh iya. Ya akhirnya ya itu dari pengalaman itu saya benar-benar mengoreksi diri. Wah, saya harus berubah. Saya harus bisa menjadi lebih baik lagi. Saya harus bisa mengembalikan hafalan-hafalan yang sudah pernah saya hafal, supaya saya bukan menjadi orang yang pernah hafal tapi hafal selamanya sebenarnya. Setelah itu saya terus menghafal, dan saya karena pengalaman yang mungkin gagal itu tadi, saya terus mencoba lagi untuk mengikuti lomba. Saya perbaiki, saya istilahnya jadikan pelajaran dari setiap event-event yang ada, sampai akhirnya saya alhamdulillah diberikan kesempatan ataupun nikmat dari Allah untuk bisa mulai mendapatkan juara di berbagai bidang hafalan Al-Quran. Kira-kira ada nggak